Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu buat kesempatan yang masih diberikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama dalam firman Tuhan. Kami mohon tuntunanmu ya Roh Kudus, bawa kami kepada pengertian yang benar, sehingga firman yang kami baca, firman yang kami renungkan ini boleh menjadi teguran bagi kami, boleh menyatakan kesalahan kami, boleh membawa kami untuk kami memperbaiki kelakuan kami. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Kali ini kita buka dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayatnya cukup singkat. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jika kita membaca ayat ini secara terpisah, tanpa melihat konteks ayat-ayat sebelumnya, tanpa kita melihat konteks pasal-pasal sebelumnya, maka ayat ini akan menjadi ayat yang kelihatannya aneh. Ini ajaran kok aneh sekali ya. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya apakah ini mengajarkan kita untuk kita mengeksklusifkan diri, berkawan dengan mereka? Mereka itu siapa? Akan timbul pertanyaan-pertanyaan, dan itu yang akan kita coba bahas dalam kesempatan ini. Apakah kekristenan itu sesuatu ajaran yang sombong? Apakah Tuhan itu mengajarkan kita untuk kita tidak bergaul dengan orang lain? Untuk kita mengeksklusifkan diri membentuk satu kelompok yang anggotanya itu orang-orang suci gitu. Apakah seperti itu? Apakah itu yang dimaksud dengan sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka? Nah, kita mulai dulu dari sebab itu. Kata sebab itu menghubungkan antara apa yang sudah dibahas sebelumnya dan kemudian disimpulkan dengan apa yang akan mengikuti kata sebab itu. Jadi ada satu pembahasan, dan ketika si pembicara ini hendak memberi kesimpulan dari apa yang sudah dibahas tadi, dia menghubungkannya dengan kata sebab itu. Sebab apa? Nah, untuk kita bisa mengerti sebab apa, maka kita harus melihat di pembicaraan sebelumnya. Mari kita mundur dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, sebab itu, sebab apa? Sebab kerajaan Kristus. Ayat 5, kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu nyata. Dan orang-orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus ini. Sebab itu, sebab apa? Sebab murka Allah itu juga sama nyatanya seperti kerajaan Allah. Kita yang sudah belajar mengenal Kristus, kita menanti-nantikan kerajaan Allah itu nyata. Kerajaan Kristus itu nyata. Murid-murid Yesus di zaman itu, mereka menanti-nantikan dan mereka salah mengartikan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias bagi mereka. Itu mereka artikan bahwa kerajaan Kristus itu adalah kerajaan secara politik. Bahwa Kristus ini adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan di zaman itu. Padahal bukan. Kristus bicara bahwa kerajaanku itu bukan dari dunia ini. Kerajaan Kristus adalah kerajaan yang akan datang, yang pasti datang. Dan itu yang kita nanti-nantikan. Murka Allah itu juga sesuatu yang sama nyatanya seperti kerajaan Allah. Kalau bagi orang percaya,
bagi kita yang mengenal Kristus ini sesuatu yang kita damba-dambakan, maka murka Allah ini seharusnya sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita ingin hindari. Kita inginnya berada di kerajaan Allah, bukan di dalam murka Allah. Dan pilihannya cuma dua itu, kerajaan Allah, selamanya bersama Allah dalam kerajaannya, atau selamanya berada dalam neraka, dalam murkanya. Ini sesuatu yang sama-sama nyata. Dan Paulus menjelaskan bahwa orang-orang sundal, orang-orang cemar, orang-orang serakah itu tidak bisa masuk di sini. Dan Paulus menjelaskan bahwa ada orang-orang dengan kata-katanya yang hampa, itu berusaha menyesatkan, berusaha mengalihkan pandangan. Tidak ada murka Allah, Allah itu kasih. Tidak ada penghukuman kekal, tidak ada. Allah itu Allah kasih. Tidak apa-apa, hiduplah dalam kecemaran, dalam sundal. Tidak dihukum, tidak. Ada orang-orang yang berusaha menyesatkan dengan pengajaran seperti itu. Nah, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, mereka di sini sekarang kita memiliki gambaran yang lebih jelas. Mereka itu siapa? Apakah artinya semua orang? Terus kita kemana kalau kita disuruh tidak boleh berkawan dengan semua orang? Kita mau berkawan dengan siapa? Mau berkawan dengan kera, kan lucu ya. Jangan berkawan dengan mereka, itu berkawan dengan orang-orang sundal, orang-orang cemar, orang-orang yang berusaha menyesatkan kita dengan kata-katanya yang hampa, yang tidak ada artinya tadi. Orang-orang yang berusaha mengalihkan pikiran kita, membuat kita melupakan bahwa murka Allah itu nyata. Jangan berkawan dengan mereka. Loh, bukankah kekristenan itu sesuatu ajaran yang mulia yang mengajarkan kita untuk mengasihi sesama? Ini kok mengajarkan kita malah kita tidak boleh berkawan ya? Nah, mari kita jangan salah mengartikan ayat ini. Jadi apa yang dimaksud dengan jangan berkawan dengan mereka? Kita mau sekarang belajar, kita sudah belajar tentang sebab itu. Kita belajar tentang mereka. Nah, sekarang kita belajar tentang berkawan. Kata berkawan ini, kalau dalam bahasa asli, itu dikatakan, kalau dalam konteks administrasi, dalam konteks agraria di zaman dahulu, kata ini digunakan untuk orang yang join, orang yang patungan untuk beli tanah, beli properti. Jadi properti itu atas nama dua orang. Nah, ini berkawan itu kalau dalam bahasa waktu itu administrasinya seperti itu. Berkawan juga diartikan memiliki minat yang sama, memiliki pandangan yang sama. Jadi seperti berbagi tanah tadi itu juga, berbagi pandangan. Setuju atau sepaham akan sesuatu hal. Dan ini yang Paulus ngomong jangan. Ayat ini tidak pernah mengajarkan kita untuk kita menjauhkan diri, kita menjadi orang yang sombong, enggak ya. Firman Tuhan tetap, pergilah jadikan semua bangsa. Kita ini diutus ke dalam dunia. Yesus mengajarkan bahwa kita ini sebenarnya warga negara surga, tapi kita sekarang ini di dunia dan Kristus sendiri mengutus kita ke dunia. Tapi Roma 12 ayat 2 berkata apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi ketika dikatakan jangan berkawan dengan mereka, ini adalah penegasan. Paulus berusaha mengingatkan kita, jangan kompromi dengan pandangan-pandangan yang sesat. Karena kata berkawan waktu itu artinya hubungan di mana kita memiliki kesamaan, kesetujuan akan suatu hal, kesamaan pemahaman tentang sesuatu hal. Dan Paulus ngomong kalau ada orang yang mengajarkan hal yang lain dari kerajaan Allah dan murka Allah tadi itu, jangan terima itu. Jangan berkawan dengan mereka, artinya jangan toleransi dengan pemahaman mereka sehingga engkau mengorbankan pemahamanmu. Kamu sudah paham tentang kerajaan Allah dan tentang murka Allah. Pegang itu baik-baik, jangan korbankan itu, pemahaman itu atas nama sungkanlah. Dia kawanku. Aku kalau tidak setuju dengan pemahamannya, sungkan aku tidak enak. Jangan. Nah, jadi
Kiranya ini memberi penjelasan kepada kita bahwa ketika dikatakan jangan berkawan dengan mereka, kita tidak dia benci sesama, enggak. Kita tetap firman Tuhan kasihi sesama. Firman Tuhan tetap berbuat baiklah kepada sesama. Bahkan perbuatan kita itu harus nyata kepada semua orang sehingga mereka melihatnya dan memuliakan Bapa di surga. Tapi jangan berkawan dengan mereka di situ. Itu merupakan perintah kepada kita untuk kita mengambil posisi yang tegas. Kita berdiri di mana? Kalau kita sudah memegang teguh kerajaan Allah itu seperti apa, murka Allah seperti apa, dan ada orang yang berusaha menyesatkan kita dengan kata-katanya yang hampa, tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Bukan benci orang itu, bukan. Tapi jangan mau disesatkan oleh pemahaman yang salah. Berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena itu terus saya mengajak kita, saya mengingatkan kita, ayo baca firman tiap hari, ayo berjaga-jaga, ayo berdoa, ayo meminta tuntunan Roh Kudus, karena pengajaran-pengajaran ini banyak sekali, dan pengajaran-pengajaran yang salah itu akan berusaha mengombang-ambingkan kita, menghanyutkan kita dari pemahaman yang benar. Kiranya Roh Kudus yang menguatkan kita di atas batu karang yang teguh, kita berdiri sampai nanti Tuhan datang atau yang kita pulang ke surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan kami boleh bersekutu dalam firman. Melalui ayat yang singkat ini kami diingatkan Tuhan untuk kami punya prinsip, untuk kami berpegang pada prinsip kebenaran dan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada orang-orang yang berusaha mengalihkan kami dari prinsip kebenaran itu, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami menolaknya. Bukan berarti kami membenci orangnya, justru kami harus mengasihi dia. Justru kami harus berbuat baik kepadanya. Tapi di saat yang sama, kami tidak boleh mengorbankan prinsip kebenaran. Tuntun kami, mampukan kami untuk kami boleh berdiri teguh sampai kesudahannya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.